Shalom saudara-saudari, selamat pagi. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih daripada anaknya, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus akan menyertai kita sekalian. Pagi hari ini kembali lagi bersama saya Pendeta Jaya Hulu dalam program Renungan Pagi. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur kepadamu atas pemeliharaan Tuhan yang telah kami terima di sepanjang malam hari ini. Dan kami kembali berkesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang membuka hati kami, pikiran kami, sehingga sebelum kami melakukan segala aktivitas kami di sepanjang hari ini, Tuhanlah yang membekali kami dengan kebenaran-Mu, sehingga dengan demikian itulah yang menuntun langkah kami kepada rancangan-Mu yang indah. Berbicaralah bagi kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini kita ambil di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 3 dan 4. Demikianlah firman Tuhan. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kami. Saudara-saudari, anugerah Allah harus kita syukuri dengan hidup yang bertujuan untuk menyukakan hatinya. Apabila kita menerima anugerah Allah, maka hal tersebut bukanlah karena kebaikan atau jasa yang kita telah lakukan kepadanya. Kita mengalaminya karena Ia telah berbuat baik terhadap diri kita. Oleh sebab itu, selayaknya lah bila kita mensyukuri kebaikannya yang tidak pantas untuk kita alami tersebut. Wujud dari tindakan bersyukur ini adalah dengan hidup untuk menyenangkan hatinya. Kalaupun tindakan itu tidak menyenangkan hati manusia, kita tetap wajib untuk hidup dengan tujuan menyenangkan hati Tuhan. Tanggapan yang benar terhadap anugerah Allah inilah yang dikemukakan Rasul Paulus di dalam 1 Tesalonika 2. Ia menyadari bahwa kalau Allah mempercayakan berita Injil kepada dirinya, hal itu bukan karena ia layak, namun karena Allah menganggap dirinya layak untuk menerima kepercayaan tersebut. Itulah yang disebut sebagai anugerah, yaitu kebaikan Allah yang kita alami bukan karena kita layak, namun karena Allah yang melayakkan diri kita. Lebih jauh, Paulus berkata, oleh karena itu ia memberitakan Injil bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan hati Allah. Dengan kata lain, tanggapan yang patut terhadap anugerah Allah adalah dengan hidup yang bertujuan untuk menyukakan hati Tuhan. Pertanyaannya bagi kita pada pagi hari ini adalah, sudahkah Anda hidup untuk menyukakan hati Tuhan? Apakah yang telah Anda lakukan? Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk segala anugerah-Mu yang telah kami terima di dalam kehidupan ini. Kami manusia yang berdosa yang seharusnya dimurkai, namun Engkau telah mengampuni kami dan menyelamatkan kami dari hukuman dosa karena Engkau rela mati di atas kayu salib demi menyelamatkan kami manusia yang berdosa ini. Tolonglah diri kami ya Tuhan, agar kami sanggup mensyukuri kemurahan-Mu itu dengan hidup menyenangkan hati-Mu. Ampunilah kami apabila acap kali kami hidup dengan mendukakan hati-Mu, melanggar firman-Mu dan melawan kehendak-Mu. Dengan kerendahan hati di hadapan-Mu ya Tuhan, kami memohon agar Engkau memulihkan kehidupan kami. Pagi hari ini kami mau menyerahkan diri kami kepadamu. Tolonglah, tuntunlah kami, berikan kepekaan di dalam hati kami untuk dapat mengenali suara-Mu. Mampukan kami dengan Roh-Mu agar dapat hidup sesuai dengan rencana-Mu, sehingga dengan demikian hidup kami merupakan persembahan yang harum dan berkenan di hadapan Tuhan. Jadikanlah kami saluran berkat bagi banyak orang yang ada di sekitar kami. Berkatilah semua apa yang kami kerjakan di sepanjang hari ini. Masa depan kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan.
Pada pagi hari ini Tuhan, hamba berdoa untuk para pendengar yang mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan mereka ya Tuhan. Umat-Mu yang sedang mengalami kesusahan dalam berbagai persoalan hidup, Tuhan yang memulihkan mereka. Jikalau ada yang sedang bergumul dalam masalah pasangan hidup mereka, Tuhanlah yang mempertemukan mereka orang yang mengasihi Engkau. Jika ada di antara umat-Mu yang mendengarkan renungan pada pagi hari ini, sedang bergumul dalam masalah pekerjaan, atau masalah keuangan, atau masalah ekonomi mereka, atau masalah keluarga mereka, atau apa saja yang umat-Mu hadapi, Tuhan yang memulihkan mereka. Mereka yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan dengan bilur-bilur darah-Mu yang penuh dengan kuasa itu, memulihkan dan menyatakan kesembuhan. Di dalam nama Yesus, pulihkanlah umat-Mu ya Tuhan. Pada saat ini kami kembali mengungkapkan doa kami seperti apa yang telah Engkau ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudari, bila saudara diberkati dengan perenungan pada pagi hari ini, silakan meninggalkan komentar di bawah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat beraktivitas.